Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, kami dari kelompok Elon 5. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas besar pengenalan komputasi, yaitu pemrograman microwave. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Dewi Aulia dari NIM 166222128, dan rekan-rekan saya. Di Nararia, dengan NIM 166-22073. Nama saya Raditya Rafiansah dengan NIM 1662278. Bima Zahra dengan NIM 166-22278. Kevin Gabriel Marcelino dengan NIM 166-22313. Pada hari ini kita akan membahas mengenai pengertian, cara kerja, fungsi, dekomposisi, langkah kerja, flowchart, pseudocode, dan programnya. Yang pertama adalah pengertian. Nah, sebelum kita melakukan pemrogramannya, kita harus mengetahui apa itu microwave. Jadi, microwave itu merupakan alat masak elektrik yang menggunakan tenaga listrik. Menurut Ensiklopedia Britannica, microwave adalah alat pemasak makanan dengan pemanfaatan gelombang elektromagnetik berfrekuensi tinggi yang disebut gelombang mikro. Kemudian ada cara kerja. Microwave menggunakan radiasi gelombang mikro untuk pemanasan makanan. Gelombang dengan frekuensi 2500 MHz yang dipancarkan akan diserap oleh air, lemak, dan gula dalam makanan. Kemudian gelombang itu akan memicu molekul dari air, gelombang, dan gula untuk saling bertumbukan sehingga menghasilkan panas. Proses pematangan makanan, pematangan makanan akan dimulai dari bagian dalam lalu keluar. Oleh karena itu, memasang makanan dengan microwave akan menghasilkan makanan yang matang sempurna. Dalam microwave terdapat piring berputar yang berfungsi untuk memutar makanan selama dipanaskan, agar dapat matang secara merata. Dan selama proses pemanasan makanan, gelombang yang diserap tidak akan diserap oleh wadah makanan yang biasa terbuat dari gelas, plastik khusus tahan microwave, dan keramik. Kemudian ada fungsi-fungsi dari microwave. Yang pertama ada defrost, yaitu proses pencairan bahan makanan beku seperti daging dan ikan sebelum diolah menjadi makanan dengan proses perhitungan waktu adalah setiap 5 menit per gram. Yang kedua dari heat, yaitu proses pemanasan ulang makanan sebelum dimakan. Yang ketiga ada cook, yaitu memasak suatu makanan di mana microwave akan memancarkan panas yang merata sehingga makanan tersebut bisa matang dengan sempurna. Dan yang keempat ada steam, yaitu mengukus dengan bantuan uap air dengan suhu mencapai lebih dari 100 derajat Celcius. Kemudian mengukus dengan cara tersebut dapat membuat lemak hilang dari makanan. Lalu ada dekomposisi. Di sini microwave dibagi menjadi dua, yaitu pengaturan suhu dan pengaturan waktu. Untuk pengaturan suhu ada dua sistem, yaitu sistem manual dan sistem non-manual. Untuk sistem manual, yaitu dengan membaca suhu yang diinput. Sedangkan sistem non-manual yaitu dibagi menjadi 4, yaitu ada defrost, cook, reheat, dan steam. Untuk defrost yaitu mencairkan dengan suhu ruang, cook memasak makanan sesuai dengan suhu yang diinput, reheat memanaskan ulang makanan sesuai dengan suhu yang diinput, dan steam mengukus makanan dengan suhu lebih dari 100 derajat Celcius. Untuk pengaturan waktu dibagi menjadi dua, yaitu sistem manual dan sistem non-manual. Untuk sistem manual yaitu membaca durasi waktu yang diinput, sedangkan sistem non-manual dibagi lagi menjadi 4, yaitu ada defrost, cook, reheat, dan steam. Untuk defrost yaitu memproses makanan setiap 5 menit per gram, memasak makanan. Untuk memasak makanan sesuai waktu yang diinput dengan ketentuan maksimal 60 menit. Sedangkan reheat yaitu memanaskan makanan kembali sesuai waktu yang diinput dengan ketentuan maksimal 15 menit. Untuk steam yaitu mengukus makanan sesuai waktu yang diinput. Selanjutnya ada langkah kerja. Yang pertama yaitu manual. Untuk manual, pertama kita masukkan makanan ke dalam microwave, lalu microwave on, lalu pilih mode manual, memasukkan suhu, masukkan waktu. Setelah lama waktu yang tercapai, mesin akan berhenti otomatis. Lalu makanan bisa diambil. Yang kedua ada defrost. Yang pertama yaitu masukkan makanan ke dalam microwave. Yang kedua, masukkan massa atau berat makanan, lalu mesin akan otomatis menyala dengan lama tergantung berat makanan.
Setelah lama waktu yang tercapai, mesin akan berhenti otomatis, lalu makanan bisa diambil. Yang ketiga yaitu reheat. Reheat pertama memasukkan makanan ke dalam microwave, yang kedua lalu kita masukkan jenis makanan, yang ketiga mesin akan otomatis menyala dengan suhu dan waktu sesuai dengan jenis makanan, lalu mesin akan otomatis berhenti ketika waktu telah habis. Setelah itu makanan bisa diambil. Yang keempat ada cook. Pertama, kita masukkan bahan makanan ke dalam microwave, lalu kita masukkan jenis makanan, lalu mesin akan otomatis menyala dengan suhu dan waktu sesuai dengan jenis makanan, lalu mesin akan otomatis berhenti ketika waktu telah habis. Setelah lama waktu yang tercapai, mesin akan berhenti otomatis, lalu makanan bisa diambil. Lalu yang terakhir ada steam. Steam ini pertama kita masukkan makanan ke dalam microwave, lalu masukkan jenis makanan, lalu mesin akan otomatis menyala dengan suhu dan waktu sesuai dengan jenis makanan. Lalu mesin akan otomatis berhenti ketika waktu telah habis dan makanan bisa diambil. Kemudian kita akan membahas flowchart dari program microwave ini. Yang pertama, program akan mulai. Kemudian, program akan memberikan opsi apakah kita memilih mode manual ataupun mode non-manual. Jika kita memilih mode manual, program akan meminta kita untuk menginput suhu serta waktunya. Setelah itu, program akan menghitung mundur berdasarkan waktu yang telah kita input. Setelah itu, kita diberi option oleh program apakah ada tambahan. Jika ada tambahan, maka sistem akan mengulang ke proses awal, yaitu menginput suhu serta waktu, kemudian menghitung mundur, dan diberi option kembali. Jika sudah tidak ada tambahan, maka program akan memberikan output berupa makanan matang, dan program akan selesai. Kemudian kita akan membahas jika kita memilih mode manual. Mode non-manual. Mode non-manual terdiri dari 4, yaitu defrost, steam, cook, dan reheat. Jika kita memilih defrost, maka program akan meminta kita untuk menginput massa dari makanannya. Kemudian program akan menghitung waktu dari input massa makanannya, yang dimana setiap massa makanannya, yaitu 1 gram, akan membuat program menghitung mundur 5 menit. Kemudian, program akan menghitung mundur. Setelah menghitung mundur, kita akan diberikan option apakah terdapat tambahan. Jika ya, maka kita akan diarahkan kepada sistem mode manual. Jika tidak, maka output dari programnya yaitu makanan matang dan program telah selesai. Kemudian, jika kita memilih mode non-manual yaitu steam, kita akan diminta oleh program untuk menginput jenis makanannya. Jika makanannya yaitu daging, maka program otomatis akan set suhunya yaitu 150 derajat Celcius dan waktunya 30 menit. Kemudian program akan menghitung mundur, lalu kita akan diberikan opsi apakah ada tambahan. Jika iya, maka kita akan diarahkan kepada mode manual. Jika tidak, maka program akan mengeluarkan output yaitu makanan matang dan program telah selesai. Jika kita memilih sayur pada mode steam, maka sistem akan telah men-set suhunya yaitu 100 derajat Celcius dan waktunya yaitu 10 menit. Kemudian program akan menghitung mundur. Setelah program hitung mundur, kita akan memberikan option ada tambahan kembali. Jika ya, maka kita akan diarahkan kepada mode manual. Jika tidak, maka maka program akan memberikan output berupa makanan matang dan program akan selesai. Kemudian mode non-manual yang lainnya yaitu cook. Pada cook kita akan diberikan input berupa masukan jenis makanan, yang dimana jenis makanan di sini terdapat 3, yaitu daging, sayur, dan cake. Jika daging, maka program telah menetapkan suhunya yaitu 140 derajat Celcius dan waktunya yaitu 30 menit. Sedangkan sayur yaitu waktunya 20 menit dan suhunya 120 derajat Celcius. Kemudian cake suhunya 175 derajat Celcius dan waktunya 40 menit. Ketiga menu ini akan diarahkan kepada hitung mundur.
Setelah hitung mundur, maka program akan memberikan option apakah terdapat tambahan. Jika ya, maka akan diarahkan kepada mode manual. Jika tidak, maka program akan mengeluarkan output makanan matang dan program telah selesai. Mode non-manual yang lainnya yaitu reheat. Di reheat, program akan meminta input berupa masukan jenis makanan. Yang dimana jenis makanan di reheat ini terdapat 4, yaitu daging, sayur, cake, dan minuman. Pada daging, program telah menetapkan suhunya yaitu 100 derajat Celcius dan waktunya 15 menit. Pada sayur, suhunya 80 derajat Celcius dan waktunya 15 menit. Kemudian cake, suhunya 120 derajat Celcius dan waktunya 15 menit. Dan minuman, suhunya 60 derajat Celcius serta waktunya 15 menit. Kemudian, pada keempat menu ini, kita akan diarahkan ke hitung mundur. Setelah hitung mundur, maka program akan memberikan option apakah ada tambahan. Jika iya, maka kita akan diarahkan kepada mode manual, dan jika tidak, maka program mengeluarkan output berupa makanan matang dan program telah selesai. Saya akan menjelaskan tentang source code yang kelompok saya sudah diskusikan bersama dan membuat algoritmanya. Seperti yang bisa Anda lihat, ini merupakan source code yang telah didiskusikan dan telah dibuat bersama-sama dengan kelompok saya. Di source code yang telah dibuat ini, kami menggunakan kebanyakan adalah function dan juga looping. Dan berikut adalah simulasinya. Saat pertama kali di run, maka akan muncul beberapa mode menu seperti ini. Berikut adalah simulasinya. Saat pertama kali di run, maka keluar menu-menu seperti ini, microwave on, dan juga muncul mode-mode yang dapat di run oleh microwave, seperti manual, cook, steam, defrost, dan juga reheat. Untuk yang pertama, kita akan mencoba manual, maka kita akan klik 1. Kita mau klik 1, akan keluar suhu 75 derajat Celcius hingga 220 derajat Celcius. Ini menandakan bahwa suhu yang dapat dipancarkan oleh microwave saat mode manual ada dalam range 75 derajat Celcius hingga 220 derajat Celcius dengan waktu maksimal 120 menit. Saya akan contohkan apabila kita menginput suhu di bawah dari range tersebut. Bisa dilihat suhu yang dimasukkan terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Maka kita masukkan suhu dalam range tersebut dengan contoh 75 derajat. Lalu kita masukkan waktu, contohnya adalah 1 menit. Maka bisa kita lihat microwave on dengan suhu 75 derajat Celcius dan berjalan untuk waktu 1 menit, yaitu countdown. Setelah 1 menit berlalu, maka akan keluar tulisan makanan sudah matang dan apakah ada tambahan. Pertama kita akan menjawab dengan ya, yaitu Y. Maka akan kembali ke mode awal, yaitu memilih mode manual, cook, steam, defrost, reheat. Sekarang kita akan mencoba cook, kita masukkan angka 2. Lalu akan keluar lagi menu untuk memilih apakah jenis makanan yang dimasukkan daging, sayuran, atau cake. Kita akan masukkan 1 untuk memilih menu daging. Maka microwave akan dengan otomatis memasak daging tersebut dengan suhu 140 derajat Celcius dengan waktu 30 menit. Selamat menunggu. Untuk mode ketiga yang kita coba adalah mode steam. Maka kita akan masukkan nomor 3. Maka akan keluar lagi menu jenis makanan yang akan di steam, yaitu daging ataupun sayuran. Kita akan memilih sayuran, maka kita masukkan angka 2. Maka akan ada tulisan microwave on, ready, dan microwave on dengan suhu 100 derajat Celcius dengan waktu 10 menit. Maka countdown akan berlangsung selama 10 menit. Selamat menunggu lagi. Nah, untuk mode keempat yang kita coba adalah reheat. Agak berbeda dari menu, saya akan mencobanya reheat dulu. Nah, jenis makanan ini, maka akan keluar menu dengan jenis makanan yang dapat dimasukkan, yaitu daging, sayuran, cake, ataupun minuman. Kita coba dengan minuman. Dengan memanaskan minuman, maka microwave akan memanaskannya dengan suhu 60 derajat dengan waktu 15 menit. Dan ini adalah countdown. Nah, untuk mode terakhir yang akan saya coba adalah defrost. Maka untuk mode defrost, user akan menginput nomor 4.
Maka pertama defrost user akan diminta untuk memasukkan masa makanan. Saya akan masukkan 1 untuk 1 gram. Maka akan keluar microwave on, ready, dan waktu defrost makanan 5 menit. Menunggu oven bekerja dengan countdown dari 5 menit. Kenapa 5 menit? Karena untuk defrost proses ini yang dijalankan adalah 5 menit per 1 gram dari masa makanan tersebut. Selamat menunggu. Kalau berjalan selama 5 menit, maka akan keluar output, yaitu makanan sudah matang dan apakah ada tambahan. Dan apakah ada tambahan, kita akan menjawab tidak, maka kita ketik N. Maka selama ini Anda telah melahirkan makanan. Dan jika kita run lagi, dan kita pilih mode ke-6, yaitu off, kita akan klik dengan nomor 6. Maka selama ini Anda telah tidak memilih apapun. Berikut pseudocode dari source code yang sudah kami buat. Oke, kesimpulan dari mengerjakan tugas besar pengenalan komputasi ini adalah kita dapat lebih memahami penerapan dari pengenalan komputasi dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga dapat memahami cara penggunaan looping dan function di pemrograman microwave. Selain itu, kita juga dapat mengetahui dengan membuat flowchart atau pseudocode terlebih dahulu, pembuatan source code akan lebih terstruktur dan lebih mudah dipahami. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, dan malam. Terima kasih. Dadah.